One and all, let's define. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arjawa Vlog. Oke, di channel di video saya sebelumnya kita telah membahas tentang linear regression ya. Jadi di teorinya linear regression itu adalah salah satu bentuk supervised dari machine learning. Di tangga selanjutnya atau di salah satu hierarkinya kan ada kanan kiri tuh. Anggaplah yang supervise itu di tangga kiri. Nah, hari ini kita akan membahas atau di video ini kita akan bahas di tangga sebelah kanan yang eh, apa ya? Dia ini unsupervised. Jadi lebih tepatnya kita akan menggunakan Kamins. Tapi sebelum itu saya ingin bercerita sedikit. Jadi seperti yang dicontoh linear regression kemarin, enaknya adalah datanya sudah berdekatan. Misalnya ada nilai nih, misalnya ada nilai 0 sampai 1000. Nah, itu kan datanya berjauhan tuh. Biasanya untuk biar modelnya bagus tuh, datanya itu harus didekatkan. Misalnya kita ambil example 0 sampai 1. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika datanya tidak berdekatan. Nah, itu dalam contoh data yang angka ya. Jadi kita harus gunakan metode preprocessing. Nah, itu yang saya kenal di eh, apa deep learning dengan menggunakan objek gambar. Jadi ada istilah preprocessing. Terlebih dahulu kita harus melakukan preprocessing data biar datanya yang tadinya misalnya jaraknya antara 1 dengan 1000 atau 0 dengan 1000 kita persempit. Jadi datanya berkisar dari angka 0 dan 1. Jadi misalnya datanya 0, sekian 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 eh, atau 0,99 atau 0,1101 kayak gitu. Jadi intinya datanya berdekatan lah biar prosesnya gak sulit. Nah, biasanya ada yang menyebut ini proses ekstraksi matriks, ada yang menyebutnya feature extraction, macam-macam lah. Intinya adalah data tersebut dirubah ke dalam bentuk yang lebih simple agar mudah dikenali oleh eh, metode deep learning yang kita gunakan. Pada hari ini kita akan membahas tentang NLP. Jadi dari beberapa artikel yang saya baca, Kamins biasanya digunakan dalam NLP Neural Language Processing. Misalkan apa fungsi Neural Language? Oh ya, beberapa kalau nggak salah tahun lalu ya, saya sempat menonton digunakan untuk apa machine learning di kalau bukan Tokopedia, Bukalapak ya. Jadi ketika kita lakukan komen misalnya mantap, saya lupa antara Tokopedia atau Bukalapak. Nah, dia udah langsung bisa prediksi bahwa komentar ini adalah positif. Misalnya lagi di forecasting nih, kita hasilnya itu dibagi menjadi dua, positif atau negatif. Jadi misalkan dia kasih kata kuncinya mantap atau misalkan dia kasih bagus banget, nah itu artinya inputannya positif. Tapi misalkan dia kasih nilainya jelek banget, nah itu artinya inputannya negatif. Jadi bisa dipisahkan seperti itu. Nah, ada juga yang multi cluster ceritanya. Tapi pada contoh kali ini kebetulan ini salah satu request sih dari teman lama sewaktu saya di Pare. Namanya Rizky, kebetulan dia juga ambil jurusan teknik informatika. Kayaknya tugasnya sih. Nah, saya dikasih data CSV, saya lihat namanya Grab Dataset sih. Saya pun belum sempat lihat keseluruhan isinya, detailnya. Tapi emang kalau saya lihat data-data Grab sih, misalkan Grab, OVO, intinya berhubungan dengan Grab lah. Hari ini kita akan coba menerapkan NLP untuk mengolah data ini. Baik, langsung saja kita lihat dulu datanya. Di sini di folder project saya ada dua file. Yang pertama itu Grab dataset, yang kedua adalah .ipynb. Ini untuk Jupyter ya. Nah, Grab dataset ini seperti ini. Ada berapa ya? Ada 600 rows di sini. Ada terima kasih berkat join Grab bisa cari uang dan keluarga, ada aplikasi error hilang, ada driver someday hilangin barang dengan saya. Intinya di sini ada komentar positif negatif. Tapi
materi yang saya bawakan ini bukan bukan mau pisahkan positif negatif ya. Kita akan lihat, saya akan bagi berapa klaster sih dari data set ini, dari data kita yang sudah ada ini akan dibagi ke berapa klaster, mungkin nanti kita akan coba beberapa klaster. Oke, langsung saja. Karena datanya berbentuk CSV, sama seperti video saya di video pertama membahas tentang bagaimana melakukan import CSV ke Python. Fungsinya ya seperti ini, kan nggak mungkin tuh datanya dikasih dalam bentuk eh, statis lah dalam program. Biasanya kan datanya itu apa ya, dinamis. Entah itu dari CSV, seperti yang saya bilang, atau dari database. Nah, ini pintar-pintarnya kita saja bagaimana melakukan translate dari database, entah itu CSV, MySQL, Postgre agar data tersebut bisa dikenali di scriptnya kita di Python-nya. Kalau dalam contoh kasus ini sama seperti dengan video pertama saya. Bisa dilihat mungkin untuk mengolah CSV di video pertama saya. Oke, pada video ini saya gunakan beberapa library. Ini juga enggak saya gunain semua sih. Jadi sebelum saya buat video ini saya coba dulu apa, beberapa fitur yang ada di library ini. Ya lagi-lagi kalau teman mau tahu lebih dalam, bisa langsung dipraktekkan sendiri atau kita bisa diskusi, bisa melalui komentar atau bisa japri saya lewat Telegram. Di sini saya gunakan Pandas untuk mengolah CSV-nya, NumPy untuk melakukan preprocessing atau vector matrix. Jadi data teks nanti yang seperti yang saya bilang tadi, kan yang saya bilang tadi misalkan data angka 0 sampai 1000 harus dinormalisasi menjadi 0 sampai 1. Nah, kalau di sini kita gunakan yang namanya David Vector Tracer. Nah, jadi enaknya di Python itu saya sisa pilih metode apa yang saya mau pakai dengan data saya seperti itu. Tapi lebih bagus lagi kalau kita paham sih isi dari metodenya. Cuman saya pribadi lebih suka nyoba sih, walaupun kadang beberapa waktu saya cek rumus-rumus yang ada di metode seperti ini apa sih? Ya yang nggak terlalu ngerti juga kan, kita bukan anak matematika kan. Tapi saya lebih sering ini sih coba-coba, oh kalau misalkan saya pakai metode preprocessing yang kayak gini hasilnya kayak gini, kalau misalkan saya pakai ini hasilnya kayak gini. Sama di tesis saya ya, di situ saya pakai 2 metode untuk preprocessingnya, saya gabungkan 2 metode. Yang pertama dengan background subtraction. Jadi apa ya, objek dijadikan warna putih dan background dijadikan warna hitam. Nah, untuk mempercantik lagi apa ya, agar agar matriksnya itu hampir rata lah ya, nggak jauh selisihnya, saya gunakan lagi Gaussian blur. Jadi Gaussian blur itu membuat gambar objeknya itu rata. Jadi ketika kita convert dengan background subtraction, selisih selisih antara background dan objek itu jauh banget kayak gitu. Ya lagi-lagi antara 0 dan 1 tapi selisihnya jauh. Jadi saya gunakan Gaussian blur agar nilai vektor matriksnya dekat. Nah, sama seperti contoh kali ini. David vector resize ini gunanya adalah bagaimana melakukan convert dari kata menjadi suatu angka. Nah, caranya maksudnya metodenya bagaimana itu bukan urusannya kita. Kita sisa pakai. Pertanyaannya adalah apakah model yang kita buat ini cocok dengan dataset yang kita punya? Nah, itu butuh riset. Makanya harus coba-coba lah. Kalau cara saya coba-coba, mungkin teman-teman bisa membongkar skripnya dan pahami rumusnya. Oke, langsung saja. Di sini untuk preprocessingnya saya pakai ini, Scalaran Feature Extraction Text. Untuk metode machine learningnya saya pakai K-means. Ya, K-means artinya klasterisasi dong pengelompokannya. Terus ini apa ya, library tambahan lah. Kayaknya ini nggak saya pakai deh di video ini, tapi saya sudah coba sebelumnya. Jadi bisa teman-teman coba juga di rumah. Ini saya running saja. Oke, sudah. Terus saya load datanya karena headernya nggak ada.
jadi dinonkan saja. Ini proses convert dari Pandas tadi seperti yang saya bilang, proses convert, apa, dari Pandas ke NumPy agar bisa menjadi agar bisa menjadi array lah ceritanya. Ada 600 rows kan, seperti yang di sini, ada 600 rows. Oke, sekarang datanya sudah dalam bentuk, matriks. Sorry, dalam bentuk array. Selanjutnya adalah bagaimana merubah katanya menjadi bentuk matriks. Oke, saya print dulu biar teman-teman atau kakak-kakak bisa lihat. Nah, datanya seperti ini, disusunnya seperti ini. Oke, datanya sudah muncul. Selanjutnya adalah saya eh, merubahnya dari kata menjadi vektor matriks. Jadi kata ini bukan berbentuk kata lagi, tapi sudah berbentuk angka. Itu yang dibutuhkan machine learning untuk mengolahnya. Sudah dalam bentuk vektor matriks. Setelah itu di sini saya gunakan Kamins dengan saya coba kasih 10 kelas ya, 10 klaster ya. Apa sih klaster itu? Bisa jelaskan sedikit. Misalkan begini, kita punya data eh, Sulawesi Selatan, itu ada Makassar, ada Palopo, ada ini. Terus Sulawesi Tengah ada Palu, ada Morowali Utara, dan lain-lain. Dan begitu seterusnya. Pertanyaannya misalkan kayak gini, Makassar itu ada di klaster mana sih? Kita bisa bilang dia ada di klaster Sulawesi Selatan. Jadi klasterisasi itu hampir sama dengan pengelompokan. Nah, seperti yang saya bilang tadi juga, tugasnya Rizky adalah bagaimana melakukan klasterisasi di dataset ini yang dia kasih ke saya. Nah, di sini saya coba bagi menjadi 10 klaster ya. Sebenarnya bisa diotomatiskan. Saya juga akan bagikan nantinya. Ini skrip otomatisasinya. Tapi menurut saya ya, ini dari yang sudah saya coba, kayaknya 10 kelas itu lebih cocok deh dalam kasus ini. Kenapa saya bisa bilang begitu nanti kita lihat. Nah, sampai di sini tugasnya si Rizky itu sudah selesai. Sampai di sini. Di klaster 0 itu ada saldo OVO, akun masuk saya hilang, dan seterusnya. Klaster 1 itu ada Grab promo, terima kasih driver, GrabFood, dan seterusnya. Sampai di klaster 9. Seperti itu. Jadi ada 10 klaster ya. Seperti yang kita ketahui angka bilang variabel array itu dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1 sampai 9 itu berarti ada 10 klaster. Nah, tugas si Rizky seperti yang saya bilang sampai di sini sudah selesai. Karena dia cuma membutuhkan bagaimana melakukan klasterisasi kata dan ada outputnya. Jadi menurut metode yang kita gunakan di sini, misalnya kayak gini. Di saldo ini ada 3007 kata di dataset itu. Ini menurut metode yang kita gunakan ya. Kalau memang misalkan mau bukti ya silahkan dihitung. Kalau teknik menghitung saya itu melakukan replace image. Kan biasanya di apa? Misalkan di Word nih, saya lakukan replace. Misalkan saldo saya replace menjadi saldo tanda seru. Nah, itu kan ada keterangan tuh 2000 sekian word yang diganti. Nah, saya patokannya itu. Uh, Dalam metode ini kan kata nih, ini juga sih kendala di NLP. DGN sama dengan itu kan sama. Nah, kayak gitu. Jadi untuk beberapa kata kebetulan kita nggak membongkar kaminisnya di sini. Ini yang saya ketahui. Jadi untuk di metode Kaminis yang sekarang nih yang Python sudah punya, kata-kata yang mirip seperti itu, yang dekat seperti itu dijadikan menjadi satu kayak gitu. Uh, tapi ada juga kata-kata yang menurut si Kaminis ini polanya nggak masuk, walaupun mirip kayak gitu tapi dibedakan juga. Nah, jadi menurut metode Kaminis yang kita gunakan ini, dia bagi 10 klaster hasilnya seperti ini, seperti itu. Untuk atribut-atribut ini bisa teman-teman baca sendiri di manualnya. Uh, N cluster ini adalah jumlah kelasnya seperti yang kita lihat. Untuk lebih jelasnya bahasa ininya saja. Initnya ini ya kita pakai Kamins plus plus.
maks iterasinya. Jadi, 1 kali apa, 1 kali perundangan pada Kamins, dia melakukan iterasi sebanyak 100 kali. Jadi ada 100 kemungkinan berubahnya angka matriks untuk suatu init. Nah, kebetulan pada contoh ini kita gunakan 1 init, seperti itu. Init itu berapa kali perulangan Kamins yang dilakukan, dalam satu objek, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sampai di sini sudah terbagi 10, eee, klaster, dimulai dari angka 0 sampai 9 klaster. Selanjutnya adalah melakukan uji coba. Di sini saya punya 2 contoh, kita lihat. Kan ini, apa ya, berhubungan dengan Grab ya, Grab. Grab itu dekat dengan OVO. Jadi di sini saya coba ada kata saya pakai OVO, kita mau lihat dia, apa, model ini, kata yang pertama ini saya pakai OVO ini, oke, saya pakai OVO ini, dia masukkan ke klaster yang mana? Oke, langsung saja kita run. Oh, ternyata dia masukkan di klaster pertama. Klaster pertama itu isinya Grab, promo, terima kasih, dan lain-lain. Nah, ternyata, model yang kita buat ini, untuk kata seperti ini dia masukkan ke klaster pertama. Sedangkan untuk kata kedua kita bisa coba, sama, dia masukkan juga di, apa, klaster yang pertama. Nah, kita coba training training ulang modelnya. Oke, masih di 9, kita lihat perbedaannya, ada di 6 juga. Ada di 5 dan 8. Oke, untuk kata pertama yang di klaster 8. Klaster 8 itu berisi tentang kata-kata Grab, Grab, terima kasih, OVO, oke benar di sini ada OVO. OVO, voucher, pakai, susah, mahal, cepat. Oke, cuma OVO. Sorry saya tidak mengeluarkan prediksinya di sini, nilai prediksi yang harusnya sih ada. Mungkin di next video lah atau video-video berikutnya. Intinya klasterisasi itu seperti ini, bagaimana melakukan pengelompokan, kata untuk NLP ya. Kita juga bisa melakukan klasterisasi pada gambar, seperti yang saya buat di tesis saya kan ada 10 objek di Sindo tuh. Insyaallah kalau misalkan memang umur panjang dan, event jadi, mungkin nanti saya akan live. Kebetulan, teman-teman dari Engkrip meminta saya untuk bahas itu. Nah, insyaallah lah nanti akan saya live, untuk bahas tesis yang saya angkat. Oke, terus bonus driver. Oh, ternyata bonus driver ini masuk di klaster 8. Klaster 8 itu, ternyata di sini nggak ada driver ya, nggak ada driver. Bisa jadi model ini belum matching dengan data yang kita punya. Cara memperbaikinya gimana? Kalau kebiasaan saya pribadi, yang saya mainkan adalah TrueKey, yang di sini menjadi, jumlah klaster yang ingin saya bagi, sama yang seperti saya bilang tadi biasanya kalau mau enak dibagi 2 aja, negatif positif, seperti itu. Terus iterasi dan initnya, kayak gitu. Mungkin saya akan bahas bagaimana, melakukan kombinasi atribut yang baik dan benar di video-video selanjutnya. Setidaknya pada video ini teman-teman paham, oh ternyata klasterisasi itu seperti ini, ternyata unsupervised itu seperti ini. Jadi bedanya supervised sama unsupervised itu ya, supervised bisa dibilang ya, supervised itu kalau menurut saya ya agak mudah ketimbang unsupervised, seperti itu. Oh iya, di Sindo itu yang saya bilang tadi juga kita gunakan klasterisasi, cuman klasterisasinya dilakukan secara manual, oke. Untuk bisa paham apa yang saya maksud, tunggu video live kami bersama teman-teman Engkrip Study Club. Saya rasa pada video kali ini cukup ya, eee, harapannya ya semoga teman-teman atau kakanda-kakanda paham atau mengerti dengan apa yang saya maksud dan, harapan saya pribadi semoga kita bisa sharing di platform manapun, agar, kita bisa saling isilah kekurangan. Saya rasa cukup ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.